Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Aini and Family. Di kesempatan kali ini saya mau bahas tentang bagaimana caranya agar produksi ASI itu tetap lancar, tetap banyak, dan jumlahnya mencukupi untuk si kecil. Oke, sebelum itu saya mau cerita dulu. Bayi saya sekarang umurnya 13 bulan setengah. Dan alhamdulillah sama Allah saya dikasih rezeki untuk memberikan ASI ya. Kalau 6 bulan sudah ASI eksklusif, alhamdulillah. Sekarang sampai di tahap hampir 14 bulan saya juga masih memberikan ASI ke bayi saya, dan alhamdulillah jumlahnya masih cukup ya. Jadi selain dibantu oleh susu formula, karena memang kadang-kadang bayinya nggak mau, jadi susu formulanya mungkin hanya sekitar 50-100 ml aja, sisanya ASI begitu. Dan alhamdulillah sama Allah saya dikasih rezeki ASINya berlimpah sampai bayi saya umurnya hampir 14 bulan. Di sini saya mau kasih tips kayak ibu sekalian, barangkali membutuhkan ya informasi ini. Saya sharing aja karena memang beberapa hari yang lalu saya diskusi sama teman saya terkait jumlah ASI begitu. Oke, sejak bayi saya lahir, alhamdulillah ASI memang tidak langsung keluar ya. Memang masih dalam bentuk kolostrum terlebih dahulu hingga mungkin sekitar 2-3 hari berupa kolostrum, dan ASI pun keluarnya masih sedikit begitu ya. Nah, di saat yang seperti itu kita nggak boleh putus asa. Jadi kita harus, yang pertama, kita harus terus-menerus menyusui secara konsisten, secara kontinu, secara istiqomah. Hal ini karena prinsip produksi ASI itu adalah memproduksi sesuai kebutuhan. Jadi kalau memang bayinya butuh, dia akan menghisap payudara, maka di saat itu ASI akan diproduksi begitu. Jadi semakin sering bayinya menghisap, maka produksi ASI juga akan semakin banyak ya, karena memang bayinya membutuhkan ASI dalam jumlah yang lebih banyak setiap harinya begitu. Jadi yang pertama adalah harus menyusui secara konsisten dan kontinu, secara terus-menerus, nggak boleh putus asa. Kadang ada yang mikir gini, aduh, abis bayi lahir kok ini ya ASI nggak keluar ya, bayinya cukup minum nggak ya, aduh kok kayaknya nggak cukup ya minumnya. Akhirnya kita memilih untuk memberikan bayi susu formula begitu ya. Kalau kita memberikan bayi susu formula memang itu salah satu pilihan ya, tapi kalau niatnya kita dari awal untuk ASI eksklusif, maka sebaiknya kita jangan mudah putus asa, tapi terus menerus kita berikan ASI ke si bayi. Ketika bayinya menghisap puting, maka itu adalah sebagai rangsangan agar produksi ASI terus menerus diproduksi semakin banyak begitu. Terus kemudian yang kedua, kita harus menata niat kita. Dalam diri kita harus kita tanamkan mindset bahwa saya ingin menyusui bayi saya, bahwa saya ingin menjadi perantara bayi saya mendapatkan nutrisi dan mendapatkan makanan begitu ya. Oleh karena itu, maka niat kita harus ditata sebaik mungkin. Mindset kita harus kita atur bahwa saya ingin menyusui bayi saya begitu ya dengan ASI ini. Bahwa saya ingin menjadi perantara bayi saya ini bisa tumbuh dan berkembang begitu ya, sesuai dengan tahap usianya. Jadi yang pertama tadi kita harus menyusui terus menerus. Yang kedua, kita harus niatnya kita tata terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, sebaiknya kita menyusui langsung, secara langsung ya, artinya DBF atau direct breastfeeding. Ini fungsinya untuk pelekatan antara mulut bayi dengan payudara si ibu, itu juga menjadi stimulasi dan rangsangan agar produksi ASI menjadi lebih lancar, kualitasnya lebih banyak, dan kuantitasnya juga lebih bagus begitu. Terus kemudian yang keempat, berusaha untuk menyusui dengan posisi yang benar. Kadang ini yang menjadi tantangan ya untuk ibu menyusui, untuk ibu baru yang baru saja menyusui, karena kadang pelekatan bayi terhadap payudara ibu itu kadang ada yang kurang tepat, sehingga ketika kurang tepat maka bayinya kurang nyaman, kita pun kurang nyaman. Nah, ketidaknyamanan ini menyebabkan produksi ASI menjadi berkurang. Terus kemudian yang kelima, ini yang paling penting banget. Yang paling penting adalah bahwa kita harus mencukupi kebutuhan nutrisi kita, nutrisi si ibu. Karena apa? Karena kita kan berbagi kalori ya ke si bayi, kita berbagi makanan ke si bayi, otomatis suplai makanan untuk ibu juga harus tercukupi. Artinya kalau ada yang pepatah bilang gini, kalau menyusui makanya harus banyak, kalau bisa 2 kali lebih banyak, karena digunakan untuk 2 orang begitu. Itu bagus sih, pepatah itu bener sih. Tapi
tidak harus 2 kali lipatnya juga atau 3 kali lipatnya juga, karena kebutuhan kita terhadap makanan ketika menyusui nggak sampai 1 kali sepenuhnya gitu loh, maksudnya mungkin hanya sekitar setengah tambahan begitu maksud saya ya. Jadi kalau biasanya kita makan 1 piring, ya kita tambahlah setengah piring, jangan 1 piring nanti kita kekenyangan, akhirnya kita over kalori, jadinya kita gemuk begitu ya. Nggak seperti itu. Jadi kita makan dalam 1 piring itu usahakan gizinya lengkap, ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada vitamin, mineral begitu ya. Pokoknya harus kita cukupi yang menunya itu gizinya seimbang, lengkap begitu ya, sehingga ini bisa menunjang produksi ASI kita menjadi berlimpah begitu. Terus dan yang paling penting menurut saya, cukupi kebutuhan air, karena kan sekitar sebagian besar ASI itu ya air, sebagian besar itu air. Oleh karena itu, agar tubuh kita tidak kekurangan air, tidak dehidrasi, dan produksi ASInya juga lancar ya, maka kita harus memenuhi kebutuhan air kita, kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Kalau biasanya waktu belum hamil dan belum menyusui itu sekitar 1,5 sampai 2 liter, maka sekarang kita tambah lagi, misalnya 2 liter sampai 2,5 liter. Itu kita harus cukupi cairan itu. Ini karena yaitu tadi agar produksi ASInya menjadi bagus begitu. Terus yang selanjutnya, yang keenam, ini faktor yang paling penting setelah nutrisi ya menurut saya, itu adalah kelola stres, kemudian jaga apa ya istilahnya ya, jaga mental. Kelola stres, jaga mental, dan harus bahagia. Ibu menyusui wajib hukumnya bahagia. Karena apa? Ya karena kalau kita bahagia, berarti kan ada hormon oksitosin yang keluar. Hormon itu kan ada di dalam darah. Nah, ASI kan juga diproduksinya melalui bahannya dari darah itu tadi ya. Karena hormon itu ada di dalam darah, maka hormon bahagia kita ini juga akan tersalurkan ke si bayi, sehingga bayinya juga akan insya Allah akan selalu merasa bahagia. Dan bukan itu sih sebenarnya alasan utamanya kenapa kita harus bahagia, karena kalau ibu stres maka produksi ASI akan menurun, karena produksi ASI ini ternyata dipengaruhi oleh psikis seorang ibu. Jadi seorang ibu itu wajib hukumnya bahagia. Kalaupun memang keadaan tidak memungkinkan kita bahagia, kita kelola stres kita sehingga kita bisa meminimalisir kesedihan, kecemasan, kegelisahan, sehingga produksi ASI tetap bagus begitu. Memang susah ya kadang ya kalau memang kita dari awal ingin menyusui tapi lingkungan kurang mendukung gitu ya. Misalnya ya saya juga ngalamin sih mulut-mulut netizen gitu ya, mungkin berpikir aduh habis melahirkan kok gemuk lagi misalnya, atau nggak gitu ya anaknya kurus banget, atau nggak gitu anaknya kurang makan ya, anaknya kurang ASI ya kok lemes misalnya, kayak gitu. Nah ya sudahlah, kita tidak mungkin untuk membungkam mulut netizen satu persatu. Jadi karena kita cuma punya 2 tangan, kita tutup saja telinga kita kanan dan kiri, sehingga itu tidak mempengaruhi psikis dan mental kita begitu ya, sehingga produksi ASI tetap bagus, kemudian kualitasnya juga bagus. Kemudian yang ketujuh adalah kita harus cukup istirahatnya. Cukup ini bukan berarti banyak ya. Jadi cukup itu ya cukup itu artinya istirahat kita berkualitas. Memang sebagai ibu yang baru melahirkan, ibu menyusui, kita membutuhkan waktu lebih banyak ya untuk mengasuh anak kita. Bahkan kita lupa terhadap memelihara diri sendiri begitu. Kita kadang lupa untuk mengurus diri sendiri, biasanya seperti itu ya. Dan kita kalau malam harus begadang 1-2 jam sekali harus nyusuin begitu ya kan, atau nggak gitu kalau bayi rewel, atau nggak gitu kalau bayi sakit, maka jam istirahat kita akan semakin sedikit begitu. Nah, di sini saya tekankan bahwa untuk ibu menyusui agar ASInya lancar, kita harus cukup istirahatnya. Bagaimana biar cukup istirahatnya? Kita punya pasangan, kita punya partner hidup, kita punya suami ya kan ya, kita optimalkan peran suami untuk ikut serta membantu menjaga dan merawat anak kita. Misalnya saya butuh waktu istirahat gitu ya, tolong anaknya dijaga terlebih dahulu begitu, sehingga kita bisa menyisihkan waktu untuk bisa istirahat secara berkualitas. Berkualitas ini tidak selalu panjang ya, tidur itu tidak selalu harus panjang, tetapi asal kita tidurnya bisa deep sleep, bisa tidur yang nyaman, minim gangguan, itu adalah sudah cukup bagi ibu agar kondisi fisiknya tidak lelah, kemudian
apa ya, mentalnya juga bagus. Kadang saya juga ngalami kalau kita kurang tidur itu ternyata bikin kita jadi gampang marah, emosian, kemudian dikit-dikit pengen marah lah, apalah. Nah seperti itu, kita harus menghindari hal seperti itu agar produksi ASI semakin lancar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.